Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nipa Hanum. Di sini saya akan menjelaskan penjabaran dari mind mapping atau peta konsep tugas individu 2, agenda 2, etika publik. Etika publik di sini saya jabarkan dengan beberapa poin. Yang pertama itu ada konsep, ada kode etik ASN, ada dimensi, kemudian perilaku pejabat publik, kemudian tuntutan dan kompetensi, kemudian ada definisi dan ruang lingkup, dan ada nilai-nilai dasar etika publik. Nah, pertama kali kita jabarkan mengenai etika publik itu sendiri. Nah, ini konsep. Nah, di mana konsep dari etika publik itu sendiri berasal dari dua kata. Yang pertama etika, di mana pengertian etika ini adalah baik buruk perilaku tindakan dalam menjalankan tanggung jawab. Sedangkan kode etik mengandung pengertian peraturan yang mengatur tingkah laku suatu individu. Nah, kode etik ini dibuat dalam bentuk ketentuan yang tertulis, sehingga dari dua konsep ini, etika dan kode etik, muncullah pengertian dari etika publik, di mana etika publik ini sendiri merupakan rambu-rambu ASN dalam menjalankan pelayanan publik. Itu dia mengenai konsep dari etika publik. Kemudian kita lanjut kepada dimensi etika publik. Ada 3 dimensi etika publik. Yang pertama, kualitas pelayanan publik. Yang kedua, modalitas. Dan yang ketiga, ada tindakan integritas publik. Selanjutnya, definisi dan ruang lingkup etika publik. Ada 3 definisi dan ruang lingkup etika publik ini. Yang pertama, berkualitas dan relevan. Yang kedua, sebagai alat evaluasi. Dan yang ketiga, modalitas etika. Poin yang selanjutnya yaitu tuntutan dan kompetensi dari etika publik. Ada 3 poin penjabaran dari tuntutan dan kompetensi ini. Yang pertama ada teknik, kemudian ada yang kedua leadership, dan yang ketiga adalah etika. Lanjut kepada perilaku pejabat publik. Nah, dalam menjalankan etika publik ini, kita harus mengubah mindset perilaku pejabat publik, yakni dari perilaku penguasa diubah mindsetnya menjadi seorang pelayan, perilaku yang menganggap wewenang diubah mindsetnya menjadi peranan, jabatan diubah mindsetnya menjadi sebuah amanah. Itu dia definisi dari poin-poin yang telah dijabarkan di sini. Nah, selanjutnya ada yang belum dijabarkan, nilai-nilai dasar etika publik dan kode etik ASN. Lanjut kepada penjabaran nilai-nilai atau kode etik ASN, di mana kode etik ASN di sini ada 12. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat dan sopan dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara
tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Kemudian yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang ke-12 dan yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Itu dia mengenai kode etik ASN. Lanjut kepada penjabaran dari poin nilai-nilai dasar etika publik, di mana inilah nilai-nilai yang akan diimplementasikan di unit kerja nantinya. Yang pertama, ada memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. 3. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang 10, mengutamakan kepemimpinan dan berkualitas tinggi. Yang ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem akhir. Nah, itulah dia nilai-nilai dasar etika publik. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan mengenai peta konsep atau mind mapping tentang etika publik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.